Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu berprasangka baik dan melarang prasangka buruk, karena prasangka buruk bisa mengakibatkan seseorang memiliki karakter merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Manusia sering sekali berprasangka buruk kepada orang lain karena penampilannya, padahal orang yang dipandang tersebut bisa saja memiliki derajat yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Contohnya terhadap wali Allah yang tersembunyi. Wali Allah yang tersembunyi selalu menutup dirinya dari tempat umum karena ia menutupi kewaliannya. Ada juga seorang wali yang tidak sadar kalau dirinya wali. Bisa saja itu terjadi pada diri kalian. Di sini kita akan membahas isyarat untuk mengetahui bahwasanya kita adalah seorang waliullah. Sebelum lanjut, like and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Derajat kewalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita dapatkan tanpa pengetahuan kita dan orang lain, tetapi kebanyakan dari kita tidak bisa mengetahuinya. Padahal isyarat-isyarat itu telah muncul, hanya kita saja yang tidak menyadarinya. Berikut isyarat-isyarat mengetahui kewalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu muncul di dalam hati kita. Perasaan yang ada di dalam diri kita selalu mengingatkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu. Kita merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita merasakan benar-benar kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sela-sela kegiatan kita. Semua ditentukan oleh rasa, bukan pikiran. Jika kalian merasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalian membayangkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam bentuk apapun, berarti kalian belum mendapatkan rasa itu. Tetapi jika rasa itu telah ada, tetapi kalian tidak mewujudkannya, bisa jadi itu isyarat bahwa kalian kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dipertemukan di dalam mimpinya. Isyarat yang kedua adalah mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti halnya dengan poin nomor 1, rasa cinta itu selalu muncul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu memikirkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa membayangkan perwujudan dari Rasulullah. Hingga tiba masanya Rasul hadir dalam mimpimu, tetapi di pikiran kalian terus-menerus muncul sosok yang hadir dalam mimpi hingga berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Cepat atau lambat, kalian akan yakin bahwa sosok yang hadir dalam mimpi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan sosok itu hadir dalam mimpi kalian hanya sekali, tidak terjadi 2 kali atau lebih. 3. Perasaan bersalah ketika berbuat dosa. Rasa bersalah ketika berbuat dosa selalu muncul dalam diri kita. Misalnya ketika meninggalkan sholat, diri kita pasti merasa sangat bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berkata dalam hati untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita bisa saja seperti berbicara sendiri, layaknya orang gila, padahal kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Firasat yang tajam. Isyarat keempat adalah firasat yang tajam. Firasat yang tajam ini terjadi ketika akan mengalami sesuatu, tetapi kita tidak yakin akan hal itu. Ketika kejadian itu benar-benar terjadi, disitulah kita teringat bahwa hal itu pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi hal itu hanya kita yang tahu. Jika perasaan ingin memberitahu kepada orang lain, berarti itu bukan isyarat dari Allah. Isyarat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita merahasiakannya, bukan membeberkannya. 5.
Malu berbuat kebaikan. Ketika akan berbuat kebaikan, kita akan merasa malu, karena setiap kebaikan yang akan kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dilihat manusia. Misalnya ketika ingin sedekah, perasaan malu memberi selalu muncul ketika terjadi keramaian. Kita malu untuk memberi di saat banyak orang. Kita akan menunggu momen yang tepat untuk memberi sedekah tersebut, tentunya diiringi hati yang ikhlas. 6. Selalu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjepit. Isyarat yang terakhir adalah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung jalan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang di saat-saat terakhir. Hal ini selalu terjadi setiap saat, tetapi kita tidak sadar hingga saat kesadaran itu tiba. Disitulah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah wali Allah. Misalnya untuk masalah ekonomi, ketika kebingungan mencari uang untuk keperluan tertentu, tetapi hati kita selalu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat kita sudah menyerah dan pasrah, keperluan itu pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini terjadi secara berulang-ulang hingga kita tidak menyadarinya. Ketika kita dalam keadaan sulit, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang di ujung waktu, sehingga seorang wali Allah tidak akan pernah merasa takut dan kesusahan yang menimpanya. Para wali Allah yang tersembunyi adalah manusia spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap kebaikannya selalu disembunyikannya. Tak ada yang mengetahui derajat kewalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diri kita tidak mengetahuinya. Hanyalah Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.